Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebangun sebuah kerangka berpikir yang super solid, udah kayak materi kuliah di kampus nih, buat mecahin masalah himpunan matematika yang kelihatannya kompleks. Tujuan utama kita cuma satu, menghancurkan jebakan mematikan dalam perhitungan data yang sering banget bikin orang salah, yaitu penghitungan ganda atau double counting. Nah, ini dia rute belajar kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas aturan dasar inklusi-eksklusi, lanjut ke himpunan saling lepas, lalu kita pelajari irisan dua kelompok, masuk ke studi kasus 3 media sosial yang agak tricky, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan plus satu pertanyaan penting buat kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, aturan dasar inklusi-eksklusi. Kita tata dulu fondasinya ya. Inti dari prinsip ini tuh sederhana banget. Setiap kali kita ngegabungin dua kelompok atau lebih, kita wajib ngurangin anggota-anggota yang tumpang tindih. Kenapa? Biar total angkanya nggak bengkak. Kalau kalian lupa ngurangin irisannya, selamat kalian baru aja masuk ke jebakan penghitungan ganda. Lanjut ke bagian 2. Sebelum pusing mikirin yang tumpang tindih, kita harus paham dulu skenario yang namanya himpunan saling lepas. Coba bayangin gini, himpunan saling lepas itu kelompok yang benar-benar terpisah total, kayak mahasiswa teknik informatika sama sistem informasi. Nggak mungkin kan satu orang terdaftar full sebagai mahasiswa di dua jurusan itu secara bersamaan? Beda cerita sama himpunan beririsan. Misalnya, orang yang punya HP Android tapi juga punya iPhone. Nah, titik temu di tengah ini nih yang bikin hitungan matematika kita jadi butuh sedikit manuver. Biar kebayang, kita pakai metode andalan kita buat mecahin soal. D1, D2, D3. Diketahui, ditanya, dijawab. Karena secara logika nggak ada irisan antar jurusan ini, ya tinggal kita tambahin aja semuanya. 300 tambah 200 tambah 100. Ketemu deh 600 mahasiswa. Lugas banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3. Waktunya naik level ke lapisan yang sedikit lebih menantang. Irisan dua kelompok. Perhatiin baik-baik ya, kita terapkan kerangka D1, D2, D3 yang sama persis untuk kasus survei ponsel pintar. Tapi kali ini, karena orang bisa aja punya dua-duanya, kita harus pakai rumus inklusi-eksklusi buat ngelacak si angka irisan ini. Coba mainkan logikanya. Kalau kita asal tambahin 34 sama 72, hasilnya 106. Loh, tunggu dulu. Ini mustahil secara matematis. Yang disurvei kan cuma 90 orang. Berarti selisih angka yang lebih itu adalah orang-orang yang tanpa sadar udah kita hitung 2 kali. Solusinya gampang banget. Tinggal kurangin aja total gabungan perangkat tadi yaitu 106 dengan 90 orang yang disurvei. Yap, kita dapat 16. 16 individu inilah yang secara sah punya Android dan juga iPhone. Sesederhana itu mengisolasi datanya. Nah, sekarang masuk ke bagian 4. Ini yang paling seru. Kita bakal ambil konsep tadi dan terapin ke skenario yang jauh lebih kompleks. 3 kelompok yang saling beririsan. Kita ngomongin soal pengguna 3 media sosial sekaligus. Kita petakan dulu data D1 kita. Dari 70 orang yang disurvei soal Facebook, Twitter, dan Instagram, ada 10 orang yang bilang nggak pakai ketiganya. Nah, buang dulu mereka dari hitungan. Berarti kolam pengguna aktif kita yang sebenarnya adalah 60 orang. Catat angka 60 ini ya. Rumus buat nyari irisan 3 kelompok ini emang kelihatan panjang, tapi polanya jelas. Kita jumlahin semua pengguna tunggal, terus kita kurangin dengan irisan dari masing-masing 2 platform, dan langkah pamungkasnya, kita tambahin balik irisan 3 kelompok di tengah, yang posisinya sekarang sebagai variabel X yang mau kita cari. Kelihatannya aja ribet, padahal kalau kita masukin angka-angkanya pelan-pelan, raksasa persamaan ini bakal cheat jadi simple banget. 60 sama dengan 97 dikurangi 43 ditambah X. Disederhanain lagi jadi 60 sama dengan 54 ditambah X. Dan ketemu deh jawabannya. Tepat 6 orang. Cuma ada 6 orang power user di survei ini yang super aktif mainin ketiga media sosial tersebut secara bersamaan. Jangan buru-buru tutup buku, kita belum beres. Gimana kalau kita mau tahu siapa yang main? Tepat 2 akun aja. Kita harus ngeluarin 6 orang tadi dari masing-masing irisan 2 platform. Kalau nggak dikeluarin, kita bakal ngitung mereka 2 kali lagi. Berarti, 13 kurangi 6 jadi 7, 20 kurangi 6 jadi 14, dan seterusnya. Habis itu, tinggal kita jumlahin deh angka-angka baru tadi. 7 ditambah 14 ditambah 4. Hasilnya, 25 orang. Nah, 25 orang inilah yang menggunakan tepat 2 platform media sosial. Nggak kurang, nggak lebih. Langkah terakhir, kita cari para loyalis sejati yang cuma pakai 1 platform aja. Caranya gampang. Ambil total pengguna tiap platform, terus kurangi sama mereka yang main 2 platform, dan kurangi lagi sama si 6 orang yang main 3-tiganya.
Ini mastiin kita cuma dapat pengguna murni satu platform. Kalau dihitung dengan teliti, ketemulah 29 orang yang benar-benar setia di satu akun media sosial aja. Mau buktiin kalau hitungan kita nggak ada yang meleset? Coba kita jumlahin kelompoknya. 6 orang dengan 3 akun, 25 orang dengan 2 akun, ditambah 29 orang dengan 1 akun. Hasilnya, boom, persis 60 pengguna aktif. Nggak ada yang kelewat, dan yang terpenting, nggak ada yang dihitung 2 kali. Sempurna. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Kita barusan aja berhasil ngebedah dataset yang rumit, murni cuma pakai logika dan metode pengurangan terstruktur. Jadi, ini kunci yang wajib kalian ingat. Selalu pakai kerangka D1, D2, D3. Kalau datanya saling lepas, santai aja, tinggal jumlah. Tapi kalau beririsan, wajib kurangi tumpang tindihnya, biar nggak double counting. Dan kalau ketemu kasus 3 kelompok, kuncinya 1, kerjain dari tengah. Dari titik yang beririsan ketiganya, baru jalan keluar. Kalau kalian pegang prinsip ini, masalah himpunan serumit apapun, pasti bisa kalian babat habis. Nah, sebagai penutup, coba renungin ini sejenak. Matematika ini kan bukan sekedar teori ngebosenin di papan tulis. Bayangin kalau kalian itu seorang digital marketer. Kalau kalian gagal paham prinsip inklusi-eksklusi ini saat pasang iklan, berapa banyak budget yang diam-diam kalian bakar cuma buat nampilin iklan yang sama ke orang yang persis sama 2-3 kali secara nggak sengaja. Ngeri banget kan? Pikirin baik-baik dampaknya. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya, tetap kritis dan teruslah belajar.